Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita seberataan, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang selalu kita berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan akhirat, keberkahan di dunia, amin ya rabbal alamin. Kitab Asyaraful Bahi kita pertemuan terakhir masih seputar ucapan Imam Abdullah Al-Aidarus Ibn Abi Bakar As-Sakran. Selanjutnya beliau berkata, qala wa mawdi'u ridallahi wa ridha rasulihi mutala'atu kitabi Ihya'i Ulumiddin wa tarqul ghibati mamlakatun wa tarkun namimati sultanatun wa husnul dhanni wilayatun wa mujalasatu man dzakarallaha mukasyafatun. Wal khairu kulluhu fi samti wasta'milil fikra fa fihi sirrun wala takhlus sadaqatu kulla lailatin walau mithqala dzarratin wahris ala tilawatil Qur'an fil laili wan nahar. Imam Abdullah Al-Aidarus melanjutkan ujar beliau, wa mawdi'u ridallah wa ridha rasulihi mutala'atu kitabi Ihya Ulumuddin. Tempat ridha Allah, tempat adanya ridha Allah dan ridha Rasulnya, tempat adanya ridha Allah dan ridha Rasulnya terletak pada menelaah kitab Ihya Ulumiddin. Tempat ridha Allah dan ridha Rasulnya terletak pada menelaah kitab Ihya Ulumuddin. Imam Abdullah Al-Aidarus ini termasuk seorang wali besar di Tarim, yang mana Sidin itu salah satu manakibnya sangat teramat cinta lawan kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini karangan Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali
yang mana cetakan-cetakan sekarang ini 4 jilid kebanyakan, tergantung maktabahnya. Kitab Ihya Ulumuddin ini mencakup pembahasan-pembahasan agama Islam dari semua aspek. Dalam kitab Ihya dijelaskan tentang syariat, baik sholat, zakat, puasa, bahkan rahasia-rahasia di balik ibadah diangkat oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu. Bukan hanya tentang syariat, kitab Ihya Ulumuddin pun membahas tentang urusan tasawuf, hal-hal yang berkaitan dengan hati, hal-hal yang berkaitan bagaimana tahalli menghias hati dengan sifat-sifat yang diketujui Allah Ta'ala, pembahasan tentang juga muhlikat, hal-hal yang bisa membinasakan seorang hamba. Ihya Ulumuddin pun mengisahkan tentang bagaimana salaf-salaf atau orang soleh dari sahabat tabi'in melalui perjalanan hidup masing-masing. Jadi kitab Ihya itu yang 4 juz isinya mencakup urusan agama Islam dari semua aspek, lengkap. Dan rata-rata para wali Allah dari kalangan sufi pasti pegangannya kitab Ihya Ulumuddin. Pasti menelaah dan mempelajari kitab Ihya. Saking bagus isinya dan sesuai dengan arahan Rasulullah, lalu ujar Imam Abdullah Al-Aidarus, letak atau tempat adanya ridha Allah dan ridha Rasulnya itu terletak pada menelaah kitab Ihya Ulumuddin. Secara kada langsung Sidin mengucap, apabila kita hendak menggapai ridhonya Allah dan ridho Rasulnya, jangan taliwat dari menelaah kitab Ihya. Bagaimana kita-kita yang kada bisa membaca kitab gundul? Kitab Ihya Ulumuddin ini alhamdulillah di era milenial ini sudah banyak yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada sudah di toko-toko buku atau di online dan yang lain pesanan itu menjual kitab Ihya yang diterjemahkan dari bahasa Arab. Setidaknya menjadi salah satu buku agama yang ada di rumah masing-masing, mengisi kekosongan kita, mengisi waktu luang kita membacai kitab tadi. Wa tarkul ghibati mamlakatun. Dilanjutkan Imam Abdullah Al-Aidarus, ujar Sidin, meninggalkan ghibah itu merupakan kerajaan. Meninggalkan ghibah itu merupakan kerajaan. Wa tarakun namimati saltanatun. Meninggalkan mengadu domba itu merupakan kekuasaan, saltanah. Wa husnul dhanni wilayatun. Dan berbaik sangka itu adalah bagian dari kewalian. Berbaik sangka bagian dari kewalian.
wa mujalasatu man dzakarallaha mukasyafatun. Dan duduk-duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah, duduk-duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah, mukasyafatun, merupakan penyingkapan, tersingkap, penyingkapan. La ilaha illallah. Imam Abdullah Al-Aidarus beliau melanjutkan, tarkul ghibati mamlakatun. Meninggalkan perkara ghibah itu merupakan kerajaan. Artinya kalau kita terbiasa untuk menjauhi ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhakal muslim bima yakrah wa in kunta shadiqan. Ghibah itu dosa besar yang mana pengertiannya menyebut saudara kita sesama muslim dengan sesuatu yang ia tidak senangi, walaupun yang kita sebut itu bujur. Kita mengisahkan seorang muslim atau muslimah, manakala orang nang dekisah ini kadada di tempat. Pian bertiga, berdua, bepandiran mengisahkan fulan bin fulan, yang mana fulan ini kada di tempat. Pian kisahkan sesuatu yang ada pada si fulan tadi, yang seandainya inya ada di lokasi, inya kada senang hati dengan apa nang pian sambat. Walau nang pian sambat itu bujur fakta, itu jatuhnya ghibah. Dan ini perkara nang termasuk dosanya ganal. Yang jadi masalah kebanyakan dari kita, ghibah itu menjadi hobi. Perjumpaan, perkumpulan, lawan kawanan, amun kada dibarengi ghibah, rasa kurang bumbunya. Na'udzubillah min dzalik. Sehari aja kada menyambat orang, terkadang sebagian besar kita rasa muntung itu masam. Karena saking menjadi kebiasaan dosa ini. Terkadang bahkan kita menggibah, kada sadar kita lagi menggibah karena kebiasaan. Padahal dosanya gana. Tarkul ghibati mamlakah, ujar Sidi. Kalau kita meninggalkan ghibah, ada kekawanan mulai memancing, memandir orang, pian jauhi, pian tinggalkan perkumpulan tadi. Mamlakah itu merupakan laksana pian dapat kerajaan. Artinya sesuatu nang agung kalau pian kawan menghindari ghibah. Ada perkumpulan kawanan mulai sudah menyinggung-nyinggung, mengisahkan kawan yang lain yang kada ada di tempat. Yang seandainya inya ada, inya tersinggung, kada senang hati. Melihat pian sudah ciri-ciri arah pembicaraan ke situ, pian jauhi langsung perkumpulan tadi. Berjauh pian. Mamlakah itu merupakan pian laksana dapat kerajaan. Artinya pian itu dapat sesuatu nang dahsyat, nang baik, nang besar. Mampu meninggalkan perkara ghibah. Di era modern pun terkadang ghibah terjadi di dunia maya. Contoh grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp alumni, grup WhatsApp RT, RW, grup WhatsApp gawian, atau grup WhatsApp kawanan. Kalau di situ percakapan sudah mulai kada sehat, singgung menyinggung,
mengisahkan orang nang kadada orangnya di grup. Pian jangan kurihing-kurihing, left tinggalkan keluar grup. Mamlakah, jangan membacai tak kurihing, menikmati pandiran gibah tuh. Itu bahaya juga nang penikmat gibah. Musytarikun fil ithmi, ini dapat dosa juga. Nah, ya. Rami. Kada umpat mengetik menggibah kada, tapi membacai raminya. Dalam hati bujur nang dikisahkan tuh. Kantutnya bau inya tuh. Yang dipandir kadada di grup, keluar dari grup itu. Itu circle nang kada sehat. Perkumpulan nang kada baik, kada sehat, keluar. Kalau ada nang abut setelah bian keluar, ulah alasan. HP ku error. HP ku hang. HP ku maladum. HP ku terkipai. Pokoknya hindari circle perkumpulan nang ujung-ujungnya memandir orang. Mamlakatun. Jangan behinip di situ. Kalau pian kada nyaman keluar, tagur. Jangan kita memandir orang. Tujuan grup untuk silaturahim, malah pian menjadi wadah untuk berbuat dosa. Masih hijau, wah kisah alim ikam nih. Dikirimnya stiker, kisah mau ulu-ulu lah. Stiker kisah komeng lah dan yang lain. Kita menagur nih. Digayainya keluar pada grup. Kenapa ngalihnya? Mamlakatun tarkul ghibah mamlakah. Jangan tak mulai dan jangan jadi penikmat ghibah. Orang yang mendengarkan ghibah pun dapat dosa nang sama. Jangan dikira nang bepandir aja. Mendengar melihatkan lebih-lebih menikmati. Karena juga naudzubillah. Wa tarkun namimati saltanatun. Meninggalkan adu domba itu adalah saltanah. Meninggalkan dari pengadu dombaan itu merupakan kekuasaan, ujar Sidin. Apa adu domba? Adu domba itu gambaran simpelnya, anggap ada 3 orang, A, B, dan C. A bepandir lawan B, menggibah C. Karena namimah ini kena ada kaitan gibah juga. A bepandiran lawan B, yang mana yang dipandirakan A ini memandirakan C. C ada dari tempat. Wahai B, ikam tahulah si C itu muntungnya berbau. Nang kaya kada sikat gigi 2 hari. B ini menampung informasi dari A, memandirakan C. C-nya kada di tempat. Selesai pembicaraan A, selang beberapa waktu B berjumpa dengan C. Lalu berpandar lawan C. C, tahulah ikam, A menyambat muntung ikam berbau. Mana bukan hanya menyambat muntung ikam berbau, ikam nang kaya kada sikat gigi 4 hari je. Belebih nang B ni dah. Nya kayak itu kadang nih tukang adu domba nih. Karena kemahiran. 4 tadi kan 2 hari ujar A, tambahinnya 4 hari. Supaya C ini makin emosi. Bakalahilah C lawan A. B posisinya di sini sahibun namimah. Orang nang ma'adu domba. Pandiran buruk nang tadangar di telinga pian memandirakan orang, kadusa sampai akan lawan orangnya. Karena itu menambah masalah, bakalahi akhirnya perpecahan. Dan karakter orang nang katuju mengadu domba itu tuh karakter orang penghuni neraka. La yadkhulu jannata qattatun. Orang nang katuju hobi mengadu domba orang lain, ujar Nabi, la yadkhulu jannah, kada bakal masuk surga. Apalagi jadi gawian madu domba, kacau. Tarkun namimati saltanah, meninggalkan dari ma'adu domba itu kekuasaan. Wa husnul dhanni wilayatun,
Dan berbaik sangka itu merupakan sebagian dari kewalian. Baik sangka itu merupakan bagian dari wilayah kewalian. Kayak apa gambaran simpel dari baik sangka atau husnudzon? Gambaran simpelnya kayak ini. Ketika kita bergaul lawan orang lain, berjumpa orang lain, melihat orang lain, berkumpul, bergaul dengan orang, pian memandang orang jauh lebih baik dari pian dan pian yang paling banyak dosa. Itu baik sangka dah. Baik sangka lawan orang sekitar. Sealim apapun pian, sebanyak apapun ibadah pian, sesoleh apapun pian, ketika bergaul lawan orang, pian beranggapan orang tuh lebih baik daripada pian. Ketika bertamu yang lebih anum dari pian, pian berbaik sangka menganggap umurnya lebih muda dariku. Berarti dosanya jauh lebih sedikit dari aku yang lebih tua. Bertamu yang lebih tua dari pian, pian anggap umurnya lebih tua dariku. Berarti amal ibadahnya lebih banyak dariku. Nah itu yang standar dah baik sangka. Dan ini bagian dari kewalian. Ajar Imam Abdullah Al-Aidarus. Orang-orang yang biasa baik sangka, itu insya Allah orang yang ada pada dirinya sebagian dari kewalian. Sebaliknya orang yang su'udon, lawan dari baik sangka itu buruk sangka, atau bahasa Arabnya su'udon. Bergaul, berjumpa orang, melihat orang, inya merasa paling alim, paling banyak ibadah. Orang ini neraka berataan, aku jangan surga aja. Nah itu orang nang jauh daripada surga aslinya. Orang nang jauh daripada kebaikan. Beranggapan inya lebih baik dari orang. Wa mujalasatu man dzakarallaha mukasyafatun. Duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah adalah penyingkapan. Duduk-duduknya kita lawan orang yang berzikir. Kayak saat kita ini di majelis zikir berataan, membaca ratibul atas, membaca lafaz-lafaz zikir, istighfar, tahlil, solawat, hal-hal yang ada dalam ratibul atas itu zikir berataan. Duduk kita bersama orang yang berzikir itu merupakan penyingkapan. Maksudnya apa penyingkapan? Hijab-hijab di hati itu tersingkap. Mulai terkikis dosa-dosa di hati itu terbakar, tersingkapnya. Karena hati kita itu kalau sudah karas, ibarat ditutupi titik-titik hitam, lalu menebal-menebal, menjadilah inya qalbun qasi, hati yang karas. Bagaimana melunakkannya, menyingkap nang tabir-tabir penutup hitam tadi dengan banyak mujalasah untuk zikir, duduk berzikir berjamaah. Muka syafa penyingkap, hati kita nang rigat tadi mulai bebersih. Hati kita nang bakarat tadi mulai karatnya berhilang, tersingkap, bebulik, mulai bercahaya. Tapi ini kadakawa sekali dua, harus istiqamah, rancaki, berzikir berjamaah. Bagaimana ketahuan hati itu mulai berbaik? Untuk berbuat kebaikan, tambah semangat. Rasa malas untuk berbuat baik mulai berkurang. Rajin terus berbuat baik. Itu tanda hati kita mulai sehat. Mulai tersingkap hijab-hijabnya. La ilaha illallah. Wal khairu kulluhu fis samti. Kebaikan itu semuanya terletak pada banyak berdiam. Kebaikan itu semuanya terletak pada berdiam diri atau banyak berdiam.
Ujar Imam Abdullah Al-Aidarus, inti dari kebaikan itu, keselamatan kebaikan terletak pada banyaknya kita nih berdiam, jangan banyak berpandir. As-samt. Keselamatan kebaikan itu terletak pada as-samt atau as-samtu, berdiam, jangan umpat berpandir. Karena tergelincirnya lidahlah menjadi asbab perpecahan, perkelahian, tersinggungnya hati dan sebagainya. Orang yang banyak berdiam, tanda orang itu hatinya dipenuhi dengan hikmah. Orang yang banyak berdiam, tanda akalnya sehat. Sebaliknya orang nang katuju bepandir, saban hari maricau bepandir terus. Bebaya duduk lawan kawan marudai, bepandir terus. Ratusan ribu kata keluar di tiap harinya. Dari semenjak bangun guring sampai guring pulang malam. Mun dihitung kalimat yang keluar dari muntungnya ratusan ribu. Sampai ilat itu jaka kau bepandir, uyuh dah aku jilat. Marudai terus ikam nih, jakanya ilat tuh kau bepandir. Pandir terus ikam nih, panat aku guring akan bang jilat. Itu tanda akal seseorang kurang. Sebaliknya orang nang somit, banyak berdiam, banyak merenung, banyak berpikir, kebaikan seberataan, ujar Imam Abdullah Al-Aidarus, terletak pada sifat itu, banyak berdiam. Wasta'milil fikra fa fihi sirrun. Wasta'milil fikra fa fihi sirrun. Lalu ujar Imam Abdullah Al-Aidarus, gunakanlah pikiran karena di dalamnya ada rahasia. Gunakanlah pikiran. Bahasa lainnya bertafakurlah kayak itu. Istamil fikra, bertafakurlah atau gunakanlah pikiran kita. Fa fihi sirrun, di dalam berpikir itu ada rahasia. Nah, ini anjuran agar kita menggunakan akal kita untuk banyak bertafakur, merenung. Kayak apa maksudnya menggunakan pikiran dan di dalamnya ada rahasia di balik pikiran itu? Karena pikiran itu kesimpulan yang digapai, yang bujur dari satu pemikiran yang sehat, itu menguatkan kita dalam beramal dan menjalankan umur sebaik mungkin. Contoh, kita berpikir nih dengan akal nang lurus, nang sehat. Aku di dunia hidup sementara dan itu pasti. Ini satu bahan berpikir yang pertama. Aku di dunia kada selawasan jar kita. Dunia sementara dan pasti aku mati. Bahan pikiran kedua, setelah aku mati, berpindahlah aku ke alam kubur dan dimulailah perjalanan akhiratku sampai pada puncaknya kelak antara sorga dan neraka. Ada dua bahan pikiran dah. Pertama di dunia sementara, bahan pikiran kedua setelah aku habis mati di dunia, itu awal aku masuk ke dunia akhirat sampai pada penentuan sorga atau neraka. Lalu bahan pemikiran ketiga, di dunia inilah penentu selamat kadanya aku
masuk ke dunia akhirat. 3 bahan pikiran tadi digabung olehnya, keluarlah natijah atau keluarlah hasil kesimpulan, berarti di dunia ini yang sementara aku harus bujur-bujur beramal beribadah agar selamat di alam yang selanjutnya. Nah itu ngarannya bertafakur. Dari bahan berpikir tadi lalu menjadi satu prinsip yang menguatkan hatinya agar memanfaatkan bujur sisa umur. Nah ini yang dimaksud istamilil fikra, gunakan akal berpikir, akal sehat. Bagaimana contoh lain? Contoh, pian bertafakur memperhatikan kegiatan dan aktivitas manusia. Hari-hari manusia berhimat, bercari rezeki, berhimat, bekerja dan sebagainya. Ini bahan pikiran pertama. Bahan pikiran kedua, sebanyak apapun harta pasti ditinggal mati juga. Manusia banyak sibuk, berhimat sampai menggaui yang haram demi harta. Bahan pikiran pertama. Bahan pikiran kedua, sebanyak apapun harta yang dituyuk pasti ditinggal mati. Lalu digabung 2 bahan pikiran, jadilah satu kesimpulan, berarti jangan berhimat-himat, amun ditinggal mati juga. Yang harus dihimati adalah amal ibadah, karena itu salawasan berlakunya. Dapat kesimpulan yang menjadi prinsip, jangan berhimat, kalau ditinggal mati juga. Kadang-kala dinikmati sebanyak apapun harta, pasti kematian menjemput juga. Jadi prinsip. Nah ini ngarannya bertafakur. Tapi dengan akal yang sehat. Jangan bebarang juga bertafakur. Kalau sudah sesuatu itu rumit, bertakun dengan mereka yang paham ilmu pulang. Dan juga bertafakur tadi harus dengan akal sehat. Jangan bebaya sedikit sangkut disimpulkan langsung. Contoh ada orang yang bertafakur tapi sesat. Ada seseorang bangun guring contohnya. Kada kurisaan bangun guring, belum mandi. Harinya dingin hujan, inya bangun guring. Rambut acak-acak, muha, kada karuan tampuh. Pokoknya kada bersih lah. Sikat gigi balum. Hendak inya mandi menuju kamar mandi. Japainya banyu di bak dingin. Lalu inya bertafakur. Amun aku mandi kena bersih. Aku pun kena bungas. Ganteng kalau aku mandi. Kalau aku ganteng kena sombong. Kena takabur. Kalau aku sombong, aku sama kayak iblis kena. Sama kayak setan. Kalau aku sama kayak setan, berarti aku masuk neraka. Kalau begitu, kadusagin aku mandinya. Ini bertafakurnya bujur lah. Inya kada kurisaan belum mandi nih. Tahi gigi banyak masih. Harinya dingin, japai banyu dingin. Lalu inya bertafakur, kalau aku mandi kena bungasnya. Kena ganteng. Kena bengkeng. Kalau aku bungas jadinya kena sombong. Kalau sombong, aku kayak setan. Setan tuh di neraka. Berarti kalau aku mandi, aku bisa masuk neraka. Kadusagin aku mandi aja. Kira-kira ini bertafakurnya bujur lah. Di mana letak salahnya? Letak salahnya sudah dari awal. Amun aku mandi kena sombong. Belum tentu. Sedangkan Islam sendiri menyuruhkan kita untuk bebersih. Nah itu berarti akalnya kada sehat. Mencari alasan kulir mandi. Itu jangan ditiru itu. Contoh lain itu nyata bahlulnya dah. Nyata bahlulnya. Ada lagi cara bertafakur yang salah yang kaitannya dengan hadir majlis. Hadir majlis taklim, majlis ilmu.
Bagaimana cara berpikirnya yang salah? Amun aku tulak ke majelis ilmu belajar ini itu kena alim. Kena tahu di hukum. Kena paham di hukum halal haram. Amun aku tahu sudah dihukum halal haram, dosanya bakal lipat amun tagawi. Amun dosanya bakal lipat, lebih ganal kemungkinan aku masuk neraka. Kalau kayak itu kadusagin ke majelis daripada alim masuk neraka. Kira-kira bujurlah cara berpikirnya. Itu sama dengan kayak koler hendak mandi tadi. Alasan ujung-ujungnya mandi masuk neraka. Di mana letak salah orang tadi? Memang itu sedikit rumit. Seakan bujur cara berpikirnya. Amun aku tulak majelis, akhirnya alim tahu dihukum. Dan orang yang lebih tahu dihukum kalau masih menggawi yang haram, dosanya lebih ganal. Dan artinya kesempatan masuk neraka lebih besar juga. Lebih baik ke dosa tulaknya. Lebih baik aku bungol. Seakan bujur aja kan itu. Tapi itu salah. Di mana salahnya? Cara berpikir yang bujur adalah kita dalam Islam diwajibkan menuntut ilmu. Itu bahan pertama. Talabul ilmi faridatun ala kulli. Kita dalam Islam diwajibkan menuntut ilmu. Itu sebuting. Yang kedua, kita dituntut mengamalkan ilmu. Artinya ada dua tuntutan. Tuntutan pertama kewajiban belajar. Tuntutan kedua mengamalkan apa yang dipelajari. Paham ya? Orang yang kada tulak belajar ilmu agama sama sekali, berarti dua hutang kada dibayarinya. Hutang perintah belajar, hutang mengamalkan. Kayak pandak mengamalkan, ilmunya kada tahu. Berarti tahu hutang dua buting. Sedangkan orang yang tulak ke majelis ilmu, paham hukumnya, walau belum bisa mengamalkan, setidaknya hutang sisa sabuting. Apa? Hutang mengamalkan, hutang menuntut ilmunya sudah terbayari. Ini cara berpikir yang sehat. Yang kada tulak belajar sama sekali dengan alasan kena aku alim kemudian dosanya lebih gana, itu pemikiran atau kesimpulan berpikir nang salah besar. Ibarat pian ada nang berhutang lawan pian duit 1 juta. Ada kawan berhutang lawan pian 1 juta. Kemudian yang berhutang 1 juta ini 2 ikung. Kawan pian, si A dan si B masing-masing berhutang 1 juta. Si A membayari separuh, sudah 500.000. Sisa 500.000 hutangnya si A. Si B kada bayar sama sekali. Bagus mana antar si A dan si B? Bagus si A. Kenapa? Setengah hutangnya sudah dibayar, lebih ringan nih. Sedangkan B bukah lalu, HP diblokir, alamat pindah, pas bertamu di pasar kisah hilang ingatan. Lebih buruk si B, hutangnya 1 juta masih. Si A tadi terbayari separuh barang, lebih ringan. Sama orang yang sudah belajar ilmu agama walau belum mampu mengamalkan, hutang setengah barang inya gugurkan. Apa? Hutang tuntutan belajar ilmu agama. Mengamalkan begamatan. Urusan mengamalkan, menggawi apa yang kita pelajari itu begamatan sambil berusaha ketika kita menuntut ilmu tadi. Nah, pahamlah. Itu cara berpikir yang bujur. Pokoknya akal sehat itu harus jernih dulu sebelum menyimpulkan sesuatu. Kalau nyanyuk, betakun pada nang beilmu. Jangan asal simpulkan. Sama nang kayak orang nang asal mentafsirkan Al-Quran. Bertafakurnya salah. Dalam Al-Quran
Allah memerintahkan kita wa aqimis shalah lidzikri. Dirikanlah salat demi mengingatku, ujar Allah. Artinya kalau kita sudah ingat, kada perlu lagi salat. Lalu ketika azan, zikir ingat Allah aja. Wah, sudah. Karena tujuan aslinya sudah tercapai, ingat Allah. Kada perlu lagi berduhur, berasar, bermaghrib, bersubuh, berisya. Nah, ini salah kaprah dalam bertafakur juga. Hal-hal yang kayak itu tak gunakan dengan ulama, orang yang berilmu, bujurlah tafsirnya kayak itu. Bujurlah prakteknya kayak itu. Cukupkah sholat itu sekedar zikir? Jangan menyimpulkan seorang kalau sudah mulai rumit gitu permasalahannya. Pokoknya jangan yang kayak orang tadi yang kulir mandi dengan alasan mandi bisa mengakibatkan masuk neraka. Nah, itu bahlul itu. Munya aku mandi kena sombong, bungas. Mun aku bungas sombong. Mun aku sombong kayak setan. Setan pun di neraka. Kalau lagi mandi kena masuk neraka ya. Itu cara berpikir yang kadepin harus jernih berpikir itu. Kalaupun kita bingung, takuni pada nang paham. Wala takhlu as-sadaqatu kulla lailatin walau mithqala dzarratin. Jangan sampai kosong dari bersedekah tiap malam. Jangan sampai engkau kosong dari bersedekah tiap malam. Walau mithqala dzarratin, walau sekedar bersedekah sebiji zarrah. Walau sekedar bersedekah sebiji zarrah. Jangan sampai ikam jar Imam Abdullah Al-Aidarus kosong dari bersedekah di tiap malam. Walau sekedar sebiji zarrah. Ini nasihat Sidin kepada kita seputar anjuran bersodakoh, sedekah. Karena sedekah ini faedahnya, fadilatnya banyak benar. Apa sedekah itu? Menyisihkan harta kita sendiri untuk diberikan pada orang lain, khususnya yang membutuhkan, fakir dan miskin. Orang yang memang berhajat dengan bantuan. Apa aja fadilat bersedekah? Ada satu riwayat hadis Rasulullah bersabda, "Ma ahsana 'abdun as-sadaqata illa ahsanallahu al-khilafata ala dzurriyyatihi." Tidaklah seorang hamba itu bagus dalam bersedekah, artinya sering rancak inya bersedekah. Tidaklah seorang hamba itu bagus dalam bersedekah mengecualikan Allah akan memperbagus penjagaan terhadap keturunannya setelah ia tiada atau ketika ia masih hidup. Ma ahsana 'abdun as-sadaqata illa ahsanallah khilafata dzurriyyati. Tidaklah seorang hamba memperbagus bersedekah. Artinya tidaklah seorang hamba membiasakan diri banyak beri lawan orang, mengecualikan Allah akan memperbagus penjagaan terhadap keturunan orang tadi. Timbal baliknya, anak-anak dan bahkan cucu keturunan dari orang yang memperbagus sedekah tadi, Allah akan jaga keturunannya. Allah akan beri petunjuk bagi anak-anaknya. Itu salah satu fadilat bersedekah. Artinya kalau kita banyak memberi orang, lebih-lebih nang kada mampu, timbal balik nang kita dapat salah satunya, Allah akan jaga pemeliharaan keturunan kita. Dijaga keturunan kita. Ada riwayat lain Nabi bersabda, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasyarr.
Sedekah itu jar Nabi menutup 70 pintu dari keburukan. Sekali kita bersedekah menyisihkan harta, itu menutup 70 pintu kemungkinan buruk yang bisa terjadi pada kita. Makanya para ulama orang soleh dahulu, salah satu kiat-kiat apabila hendak selamat melakukan perjalanan, itu bersedekah sebelum tulak atau bersedekah di awal safar, awal perjalanan. Pian nih merasa kada aman hendak melakukan perjalanan berkendaraan, contoh balik kampung ke Banjar, ke Gambut atau tempat yang lain, ke negara dan sebagainya. Salah satu supaya hati kita merasa nyaman, aman, damai dalam perjalanan, sebelum tulak bersedekah lawan orang yang kada mampu. 20.000 kah 10.000, ada orang minta-minta bari niatakan agar Allah tutup 70 pintu kemungkinan buruk yang terjadi pada kita. Dan itu mujarab. Yang takutan naik pesawat kalau kecelakaan dan sebagainya, sebelum tulak cari orang kada mampu, bersedekah, niatakan selamat dalam perjalanan. Yang takutan naik taksi karena mungkin supirnya ngantuk, bisa kecelakaan, tahun baling dan sebagainya, sebelum tulak bersedekah. Insya Allah dijaga, ditutup 70 pintu keburukan bagi kita. Oleh karenanya Imam Abdullah Al-Aidarus tadi mengatakan, wala takhlu as-sadaqatu kulla lailatin walau mithqala dzarratin. Jangan sampai kosong dari bersedekah tiap malam walau sekedar sebiji dzarrah. Ya kalau kada-kada tiap hari bersedekah, dalam seminggu itu ulah hari khusus pian menyisihkan harta memberi pada yang kada mampu. Kalau hendak lebih afdal hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat itu pahala dilipat ganda. Jadikan tiap Jumat ada pian mengeluarkan harta memberi pada yang kada mampu. Banyak fadilat yang kita raih. Ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad. Tidaklah harta itu berkurang dengan inya bersedekah, melainkan akan bertambah, jar Nabi. Jangan pakai hitungan kalkulator dunia urusan sedekah nih. Karena kalkulator Allah dalam urusan sedekah yazdad, 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 bertambah pulang. Asal niat pian bujur. Dawu mardakum bis sadaqah. Riwayat lain jar Nabi, obati orang garing di antara kalian dengan bersedekah. Ada nang garing, kitanya kah garing atau keluarga garing, bersedekah dengan niat kesembuhan si garing tadi, sembuh insyaallah mujarab. Nabi seorang nang menyuruh. Ketika mengeluarkan sedekah, ya Allah ulun berniat mudahan sebab sedekah ini pian sembuhkan kuitan ulun nang garing, atau pian sembuhkan istri ulun nang garing, atau pian sembuhkan tetangga ulun nang sakit. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dan itu mujarab juga. Gawian orang soleh bahari untuk menyembuhkan itu salah satunya banyak mengeluarkan harta sedekah. Wahris ala tilawatil Quran fil laili wan nahar. Dan jagalah betul untuk membaca Quran, jagalah betul untuk membaca Quran fil laili wan nahar, di malam atau siang hari. Jaga betul tiap malam atau tiap siang ada pian membaca Al-Quran. Baik dengan hafalan atau dengan membaca mushafnya. Nah, itu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan dianugerahkan Allah taufik, kemudahan mengamalkan apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar,
Amin ya rabbal alamin.